tombol subscribe. Hai learners, welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chan. Nah, teman-teman di rumah, tahu nggak sih apa yang disebut dengan review text? Nah, maka dari itu kali ini kita akan membahas materi yang berjudul review text dan bagaimana sih karakteristiknya serta strukturnya. Jangan lupa untuk terus ditonton ya videonya. Apakah teman-teman suka menulis dalam bahasa Inggris? Tahukah teman-teman, setiap jenis tulisan dalam bahasa Inggris memiliki karakteristik serta strukturnya masing-masing? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis tulisan dalam bahasa Inggris, yaitu review text. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang disebut dengan review text? Pastinya teman-teman itu pernah bahkan secara nggak sadar itu menulis sebuah ulasan dalam bahasa Inggris kan? Tulisan yang teman-teman buat memiliki nama yang disebut dengan review text. Nah, dilansir dari British Course, review text itu tuh merupakan sebuah tulisan yang berisikan mengenai evaluasi atau tinjauan dari suatu publikasi. Publikasi ini teman-teman bisa berbentuk buku, kemudian film, musik, video, dan lainnya. Dalam tulisan ini tentu saja berisi mengenai opini dari penulisan yang bersifat subjektif. Biasanya dalam ulasan akan ditulis kelebihan ataupun kekurangan dari sesuatu yang dinilai tersebut. Nah, kita lihat teman-teman tujuan dari review text itu. Ya, nah selain untuk menyampaikan opini dari sisi penulis, tujuan ulasan yang dipublikasikan adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Hal ini sangat bermanfaat bagi ketiga pihak, yaitu penulis, khalayak, dan pemilik publikasi. Mengapa demikian? Pertama nih, secara tidak langsung penulis memberikan ulasan secara gratis dan bisa mempromosikan publikasi yang dibuat oleh creator. Namun nih teman-teman, jika ulasan berbentuk negatif bisa saja ya berdampak buruk terhadap publikasi yang diulas. Kedua, keingintahuan audiens terhadap informasi baru akan terpenuhi. Biasanya kita akan mencari ulasan terlebih dahulu sebelum menikmati sebuah publikasi. Misalnya sebelum menonton film, kita kan mencari ulasan-ulasan terlebih dahulu apakah penilaian filmnya itu bagus atau enggak. Nah, yang ketiga, dari pihak creator akan memberikan manfaat yang besar seperti promosi nggak langsung. Ya, walaupun jika ada ulasan buruk, mungkin aja akan sedikit berdampak pada publikasi yang mereka buat. Namun nih teman-teman, mereka itu bisa melihat langsung kekurangan dan bisa juga dijadikan input. Bahkan untuk beberapa hal seperti ulasan makanan dari sebuah restoran, mereka bisa langsung berbenah diri jika ada ulasan yang tidak menyenangkan. Juga bisa berusaha memenuhi ekspektasi dari para audiens. Nah, ini adalah karakteristik dari review text. Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat pada jenis tulisan ini, diantaranya adalah yang pertama, itu berfokus pada specific participants dan biasanya juga menggunakan tenses yakni present tense ya. Yang kedua, karakternya itu menggunakan adjectives atau kata sifat. Tentunya teman-teman familiar kan seperti good, bad, dan lain sebagainya. Nah,
Karakter yang ketiga adalah menggunakan long and complex clauses atau klausa yang panjang. Oke, berikut ini adalah struktur review text. Nah, yang pertama struktur atau generic structure-nya itu adalah introduction. Paragraf pertama dalam sebuah ulasan wajib menyisipkan perkenalan yang biasanya terdiri dari nama produk, sejarah, kegunaan, ataupun latar belakang, ataupun gambaran-gambaran umum yang mengenai produknya. Nah, teman-teman, hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang besar ataupun informasi yang jelas kepada para pembaca sebelum mereka masuk ke paragraf yang lebih mendalam. Berikan informasi yang jelas dan sekiranya itu dibutuhkan oleh para pembaca agar mereka merasa kenal dengan produknya. Oke, generic structure yang kedua dari review text itu ada evaluation. Nah, pada bagian ini penulis diharuskan untuk memberikan penilaian terhadap produk tersebut. Ya, evaluasi ini juga bisa berisikan mengenai keunikan atau kualitas dari produk atau publikasi. Penulis juga harus bersifat bisa memberikan gambaran yang lebih rinci dibandingkan dengan bagian introduction yang tadi. Nah, yang ketiga karakteristiknya itu adalah imperative recount, ya, berbentuk generic structure-nya. Bagian ini tuh penulis menyampaikan berbagai pandangan dari satu karya atau produk yang diulas. Jika penulis menulis ulasan untuk sebuah buku ataupun film, penulis bisa menuliskan mengenai karakter-karakter, kemudian plot, dan lain sebagainya yang ada di dalam karya-karya tersebut. Penulis juga boleh memberikan komparasi terhadap karya lainnya sebagai perbandingan, ya seperti pro dan kontra lah, atau rekomendasi untuk pembaca. Oke, generic structure yang keempat itu adalah evaluative summation namanya. Nah, di bagian terakhir penulis memberikan summary atau kita bisa simpulkan dari publikasi yang kita ulas tadi. Ini adalah opini terakhir dari penulis terhadap sebuah karya. Penulis biasanya memasukkan punchline dari produk sebagai kritikan ataupun masukan terhadap karya tersebut. Nah, selain melatih kemampuan conversation dalam bahasa Inggris teman-teman, ya kan? Kemampuan menulis pun juga perlu dilatih secara mendalam loh. Ya, menulis dan dalam bahasa Inggris itu tuh sangat bermanfaat apalagi dalam dunia kerja. Salah satu kunci dalam menulis bahasa Inggris adalah melatih keluasan agar tulisan tidak terlihat kaku dan monoton. Nah, untuk memperdalam bahasa Inggris teman-teman bisa join di Axel ya, atau bisa visit website di bawah ini. So, itulah tadi mengenai review text, bagaimana karakter dan generic structure-nya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.